Melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah Tang San kembali ke akademi, singkatnya, Tang San mengajukan diri untuk mengerjakan misi yaitu sparring dengan klan monster. Namun ternyata Zhang Haosuan yang merupakan guru Tang San melarang karena ditakutkan kemampuan pemuda tersebut tersebar. Tak lama kemudian, kelas praktek dimulai dan pertarungan kali ini ialah Tang San melawan Wu Bingji. Cerita berlanjut dengan terjadinya ledakan yang amat dahsyat. Gurumu dan siswa lainnya hanya bisa terkesima melihat kemampuan Tang San. Sementara di sisi lain, diperlihatkan Tang San yang nafasnya terengah-engah karena terlalu banyak menggunakan kekuatan mental. Ya, serangan Tang San barusan tidak terlalu menghabiskan energi Suan Tiangong. Berdasarkan Tang San sendiri yang mengajarkan kendali elemen kepada Wu Bingji, tentu saja ia tahu bagaimana cara bertarung dengan kakak seniornya itu. Sembari memandang Wu Bingji, Tang San mengakui bahwa pemahaman pemuda tersebut memang luar biasa. Dalam waktu 2 hari ia mampu mengendalikan elemen es dengan sebaik itu. Selain itu, fondasinya sangatlah kuat. Tak berselang lama, tornado serta elemen es perlahan menghilang sebelum Wu Bingji kembali di depan semua orang. Dengan wajah pucat dan nafas yang naik turun itulah, Wu Bingji berkata dengan tak percaya karena bisa-bisanya Tang San mengalahkannya dengan meminjamkan elemen esnya. Ya, menggunakan tornado yang berputar-putar dengan kecepatan tinggi, membuat Wu Bingji tak dapat mengendalikan elemen esnya sehingga berujung menyerang dirinya sendiri. Dan hal ini benar-benar menakutkan yang dimana Wu Bingji sama sekali tak menebak bahwa Tang San se-OP itu. Bahkan jika Tang San tak berbalas kasihan, maka sudah tentu ia akan terluka parah. Dan seperti biasa, Tang San sebagai MC yang baik hati dan tidak sombong, ia langsung mengungkapkan bahwa anggap saja hasil dari pertarungan ini adalah imbang. Namun jika Wu Bingji bersikeras ingin memberikan 5 koin iblis yang ia janjikan, maka tentu saja Tang San akan menerimanya. Wu Bingji yang tidak berkecil hati atas kekalahan ini, ia langsung memberikan uangnya sembari berkata bahwa nanti malam ia akan datang menemui Tang San. Jangan mengira kalau uang tersebut diberikan secara cuma-cuma. Teman-teman Tang San yang melihat akan hal itu, mereka hanya bisa terkagum-kagum mengingat baru 2 hari kemampuan 2 pemuda tersebut sudah semakin OP saja. Sementara gurumu yang berada di samping, ia memuji kemampuan Tang San karena pertarungannya mirip dengan buku-buku yang pernah ia baca. Melihat kemajuan Wu Bingji yang terlalu cepat karena berdiskusi dengan Tang San, Guli tanpa ragu menantang pemuda tersebut mungkin dengan niat ingin berdiskusi juga. Tang San hanya tersenyum dan sepertinya tak sabar ingin melahap Bloodline Guli. Selain kemampuan mengendalikan waktu sangatlah berguna, Bloodline Guli juga berada di tingkatan 2. Seperti yang kita ketahui bahwa ranah kultivasi Guli berada di tingkatan 4. Dipikir-pikir Guli akan sulit menghadapi Tang San mengingat Wu Bingji saja hampir kalah. Namun alasan pemuda tersebut begitu pede karena ia memiliki kendali waktu yang cukup baik. Tepat ketika Tang San selesai beristirahat, kedua pemuda tersebut mulai saling berhadapan. Gurumu langsung memanggil para guru lainnya dan tanpa ragu menceritakan kehebatan Tang San pada pertarungan hari ini. Dan ya, tentunya Guru Yu terkejut dengan peningkatan Tang San. Dekan kuat memanggil Wu Bingji untuk berkomunikasi, sementara Guru Shiro tetap tenang namun pandangannya begitu fokus ke arah Tang San. Dan karena semua guru sudah berkumpul, gurumu memandang kedua pemuda itu sebelum berkata, pertarungan dimulai. Guli memulai pertandingan dengan langsung mengaktifkan transformasi Dewa Iblisnya. Sementara untuk Tang San, meskipun ia tak bisa berubah menjadi monster, namun di sekujur tubuhnya terdapat elemen angin yang auranya sangatlah menakutkan. Tang San maju duluan dengan menjentikkan 2 bilah angin ke arah Guli. Menanggapi itu, Guli bergegas menghampiri Tang San sebelum melepaskan kilatan matanya sehingga waktu seketika berhenti. Dan ya, Tang San yang
terkena efek serangan tersebut, tubuh dan bilah anginnya seketika berhenti. Nafasnya menjadi tidak stabil, bahkan detak jantungnya menjadi tidak normal. Memanfaatkan hal ini, Guli semakin mendekati Tang San dan berniat mengakhiri pertarungan. Akan tetapi niat Guli harus sirna dikarenakan efek waktunya tak bisa bertahan lama. Tang San langsung bergerak mundur sebelum melepaskan dua bilah angin lagi. Guli tak menghindar karena baginya dua bilah angin tersebut bukanlah ancaman. Namun tentunya Guli terlalu meremehkan Tang San karena bilah angin tersebut bukanlah bertujuan menyerangnya, melainkan bergabung dengan dua bilah angin sebelumnya sehingga menjadi dua bilah angin yang lebih kokoh lalu mengarah langsung ke Guli dengan kecepatan tinggi. Guli yang baru saja bertindak ceroboh, dia dengan cepat menggunakan kemampuan waktunya untuk menghentikan bilah angin Tang San. Sementara itu, Tang San mundur beberapa langkah sebelum melemparkan dua bilah angin lagi dengan tujuan menstabilkan fusi bilah angin sebelumnya. Kemudian, Guli mencoba menghentikan waktu lagi dan bergerak mendekati Tang San. Namun berdasarkan kemampuan Guli San ini, ia tak bisa menghentikan waktu terlalu lama sehingga Tang San dapat bergerak kembali. Untungnya Guli yang paham betul akan seberapa mengerikan teknik tebasan Dewa Angin Tang San, ia dengan cepat menghentikan waktu kembali yang membuat Tang San benar-benar tak diberi kesempatan. Sehingga benar saja diperlihatkan dua bilah angin Tang San yang benar-benar sudah tak bisa dikendalikan sebelum menghilang di udara. Bersamaan dengan hal itu, Guli bergerak dengan cepat berniat memberikan pukulan berat. Akan tetapi alih-alih menghantam dengan ekornya, Guli lebih memilih memberikan tandukan dengan kepalanya. Sesaat kemudian terdengar suara bang yang berarti kepala Guli benar-benar menyentuh dada Tang San. Namun seperti biasa, bagaimanapun juga Tang San merupakan mantan Raja Dewa yang pengalaman tempurnya tak usah diragukan lagi. Dan benar saja diperlihatkan wajah Guli yang tiba-tiba merasa agak lain padahal kepalanya menyentuh badan Tang San. Dan jika dipikir-pikir seharusnya Tang San lah yang terluka atau paling tidak terpental dalam seketika. Tak berselang lama, kedua pemuda tersebut nampak terjatuh namun kondisi Guli jauh lebih parah dari Tang San. Siswa lainnya yang melihat akan hal itu tentunya mereka terheran mengingat seharusnya Tang San lah yang terpental dengan sangat kuat. Akan tetapi alih-alih terpental, Tang San dengan cepat bangkit sebelum mengompres bilah anginnya dan sepertinya kapan saja akan dilemparkan ke Guli. Sementara di sisi lain, Guli yang kesulitan bangkit, ia hanya menunjukkan wajah yang sangat ketakutan yang membuatnya menyerah saat itu juga. Para guru yang melihat kemampuan Tang San, mereka sama sekali tak mengerti apa yang terjadi dengan pemuda tersebut. Metode serangan Guli tak ada kesalahan sedikit pun, namun kenapa pula Tang San yang mendominasi? Dan fakta yang sebenarnya ialah Tang San ternyata sudah mempersiapkan jika seandainya Guli mampu menyentuhnya. Jadi saat kepala Guli memukul dada Tang San, dia dengan cepat memadatkan Suan Tiangong di dadanya yang kemudian melahap Lotlen Guli. Menggunakan kemampuan kendali yang begitu bagus, Tang San melempar Guli dengan sangat kuat sebelum pura-pura terjatuh. Bersamaan dengan Guli yang mengucapkan selamat, Tang San nampaknya sangat bergembira karena mendapatkan kemampuan yang sangat berharga. Bahkan ia berencana membuang kemampuan armor badaknya untuk digantikan dengan kemampuan waktu. Teruntuk para guru, daripada mereka terus mengherankan Tang San, lebih baik mereka saling menyetujui bahwa pengalaman tempur Tang San sangatlah kaya. Namun guru Shiru nampaknya agak tak senang mengingat Tang San belum menjadi muridnya. Ya, dia masih cemburu dengan wali kota Zhang Hao Suan. Singkatnya, kelas tempur berakhir dengan para guru yang langsung pergi tanpa memberikan komentar apapun. Bukannya kembali ke kamar, Tang San langsung menemui Wu Bingji untuk meminta misi. Mendengar hal itu, Wu Bingji bertanya terlebih dahulu akan misi seperti apa yang Tang San inginkan. Semenjak mendengar perkataan Mei Gongzi bahwa tujuannya membuka toko untuk mencari uang, entah kenapa pikiran Tang San mendadak dengan uang dan uang. Untuk itu, ia pun bertanya balik akan misi yang mana yang paling menghasilkan uang.
kuat. Wu Bingji menjelaskan bahwa sebenarnya misi yang paling menguntungkan ialah berburu monster. Alasannya karena bagaimanapun juga semua tubuh monster merupakan harta karun. Misalnya monster harimau bersayap yang jika Tangsan mampu memburu tingkat dewasa, maka ia akan mendapatkan 10 koin elemen. Akan tetapi yang namanya misi yang paling menguntungkan tentunya juga yang paling berbahaya. Ya, monster harimau bersayap sendiri ketika mereka masih bocah, setidaknya kultivasi mereka sudah berada di tingkatan 5. Sementara ketika mereka dewasa, setidaknya sudah di tingkatan 7. Intinya, semakin tinggi hadiahnya, maka semakin sulit misinya. Tanpa berpikir panjang, Tangsan dengan santunya berkata bahwa ia ingin mengambil misi ini. Namun tentunya Dubai dan Wu Bingji menolak karena misi tersebut sangatlah berbahaya. Sembari tersenyum itulah Tangsan mengungkapkan bahwa bagaimana mungkin kita bisa berkembang tanpa mengambil resiko. Selain itu, sebenarnya ia sama sekali tak ada niatan untuk mengambil misi tersebut dengan hanya seorang diri. Ya, Tangsan berencana mengajak kakak senior lainnya untuk bikin tim supaya perjalanan akan terasa lebih mudah. Terlebih mereka juga bisa meminta para guru untuk melindungi secara diam-diam. Berdasarkan pengalaman beberapa bocah di benua ini sangatlah sedikit, Tangsan menambahkan bahwa tim yang ia maksud ialah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya, ada tipe penyerang, pengendali, dan pendukung. Tak perlu mengajak banyak orang agar pendapatan yang dibagikan lebih menguntungkan. Nah, nanti ketika bertemu dengan monster yang bukan lawan mereka, biarkan para guru yang bertindak. Yang bikin Wu Bingji ragu ialah sepengetahuannya para guru tak pernah ikut campur dengan urusan misi sehingga para murid harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Nah, kalau urusan itu, Tangsan mengungkapkan bahwa serahkan saja kepadanya. Dan ingat, jika para guru menyetujui, maka Wu Bingji harus mengikuti misi ini. Singkatnya, Tangsan keluar dari ruangan Wu Bingji dan langsung pergi di kediaman gurumu. Yang setelah bertemu dengan gurumu, Tangsan tanpa ragu mengusulkan bahwa ia ingin mendiskusikan tentang kelas tempur. Gurumu tidak mempersalahkan dan menyuruh pemuda tersebut agar segera mengatakannya. Sembari menunjukkan wajah yang tak enak itulah, Tangsan berkata bahwa menurutnya kelas tempur yang biasa digunakan gurumu tidaklah bagus. Bagaimanapun juga pertarungan seperti itu hanyalah pertarungan biasa, bahkan bisa dikatakan main-main. Jika terus seperti itu, maka anak-anak di sini tak akan maju karena tak pernah mengalami kejadian antara hidup dan mati. Ya, Tangsan sendiri pernah mengalami kejadian antara hidup dan mati saat berada di kota Serigala Angin. Sehingga dari kejadian itu, gaya bertarung dan pemahamannya tentang elemen menjadi semakin baik. Gurumu tentu tercengang setelah mendengar cerita Tangsan. Namun yang ingin ia tanyakan ialah bagaimana pendapat pemuda tersebut mengenai kelas tempur yang bagus. Tangsan menjelaskan bahwa ia berpikir kalau berburu monster merupakan kelas tempur yang bagus. Jadi para siswa dipersilahkan membentuk tim dan para guru bertugas melindungi mereka dari kegelapan. Namun selama hidup para siswa tidak mengalami bahaya, maka para guru tidak boleh mengambil tindakan. Adapun tujuannya ialah biarkan semua orang merasakan akan penindasan musuh yang lebih kuat pada pertarungan yang sesungguhnya. Dan jika sudah demikian, percayalah pengalaman anak-anak di akademi ini akan lebih kaya. Mendengar hal itu, gurumu menunjukkan wajah rumit sebelum memikirkan kalau usulan Tangsan sangatlah berbahaya bagi semua siswa. Perlu diketahui bahwa semua siswa di akademi ini bagaikan harta karun bagi organisasi ke depannya. Jadi, jika ada yang terluka sedikit saja, itu sudah merupakan pukulan berat bagi para guru. Menyadari kalau gurumu nampaknya sangat ragu, Tangsan berkata dengan tegas bahwa bunga yang tumbuh di rumah kaca tak dapat menahan angin dan hujan. Tak perlu dijelaskan secara rinci karena gurumu tentunya sudah mengerti maksud dari pepatah itu. Intinya, masalah membuat kita semakin dewasa dan tekad membawa kesuksesan.
Jika sudah demikian, gurumu tak banyak cakap lagi dan menyuruh Tang San untuk menceritakan secara rinci. Tang San memberitahukan bahwa pertama, para siswa harus bikin tim. Kedua, setiap tim harus ada satu guru yang melindungi, namun mereka tak boleh tahu. Dalam hal ini hanya ia dan Wu Bingji lah yang tahu. Untuk masalah hadiah, jika para guru tidak ikut campur yang artinya misi berjalan dengan lancar, maka hadiahnya akan diberikan ke guru 50%. Namun jika guru ikut campur yang artinya misi mereka mengalami hambatan, maka hadiah tersebut akan diberikan 80% ke guru. Sebenarnya masalah hadiah bukanlah apa-apa, mengingat tujuan Tang San murni karena latihan. Selesai berdiskusi, gurumu sepertinya mulai setuju dan menyuruh Tang San agar segera kembali. Tenang saja, ia akan melaporkan masalah ini ke guru lain dan moga-moga saja mereka setuju. Tepat ketika Tang San pergi, gurumu nampaknya benar-benar terkesima dengan pemikiran Tang San. Benar saja, tanpa mengalami krisis hidup dan mati, mana mungkin anak-anak lainnya bisa berkembang. Sementara gurumu pergi menemui Dekan Guan, Tang San memutuskan meditasi dan berniat menyerap sepenuhnya akan Blood and buaya waktu. Setelah pemahamannya tentang seni Swan Tiangongnya berkembang, Tang San menemukan bahwa jika Bloodline-nya hanya dilahap namun tidak disatukan dengan seni Swan Tiangong, maka kemampuan tersebut akan menghilang dengan perlahan. Nah, dengan fakta ini tentunya akan merugikan armor badak tingkat 3 Tang San, mengingat pertahanannya mungkin akan berkurang. Namun jika dipikir-pikir, kemampuan waktu jauh lebih berguna, mengingat di alam dewa pun kemampuan seperti itu masih sangat misteri. Terlebih lagi Bloodline buaya waktu berada di tingkatan 2.